Saya bangga melihat kalian dalam kondisi capek tapi tidak pernah mengeluh. Dari regu ke-1 sampai regu ke-19 kami memakai nama dari para sahabat. Kami memakai dari nama tokoh-tokoh yang kuat. Mudah-mudahan yang ada di kepala kalian yang bertuliskan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan nama-nama sahabat yang lain menjadi idola kalian. Siap mengidolakan apa yang ada di kepala kalian? Siap. Kalau kalian siap mengidolakan, kalian harus tahu siapa nama yang ada di kepala kita. Akhlaknya bagaimana, kesehariannya bagaimana, ketulusannya bagaimana, keikhlasannya bagaimana, karya nyatanya bagaimana. Itu bukan hanya sekedar tulisan adik-adikku sekalian, tetapi nama yang mengingatkan kalian untuk tetap beristiqomah dalam prinsip kalian, mengingatkan kepada kalian untuk menjadi generasi yang kuat, mengingatkan kepada kalian untuk menjadi ulama, mengingatkan kepada kalian untuk menjadi pesawat Allah dan pesawat Rasulullah yang akan menyampaikan Al-Quran, yang akan menyampaikan pesan dan kesan dari Rasulullah Muhammad. Saya minta nama-nama pesantren. Tolong santrinya atau pesertanya mengangkatkan tangan dengan mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. Paham semua? Ya, paham. Yang pertama, Pondok Pesantren Miftahul Huda Jatinunggal. Pondok Pesantren Miftahul Huda I'anatul Huda. Pondok Pesantren Nurul Huda Pilar. Allahu Akbar. Rumah Anak Soleh Miftahur Rahmah. Pesantren Miftahul Huda Al Burhani. Allahu Akbar. Pesantren Al Mutohar. Allahu Akbar. Pondok Pesantren Hidayatul Ghazali. Allahu Akbar. Pesantren Madinatul Darul Barokah. Allahu Akbar. Pesantren Nur Rahman Al Burhani. Allahu Akbar. Pesantren Miftahul Arifin. Allahu Akbar. Pesantren Miftahul Hidayah Purwakarta. Allahu Akbar. Pesantren Miftahul Huda Al Hasan. Allahu Akbar. Pesantren Miftahul Hidayah Ciawi. Allahu Akbar. Pesantren Miftahul Huda Al Barki. Allahu Akbar. Ada lagi? Ada lagi? Ingat nama pesantren kalian? Siap, ingat. Ketika nama pesantren teringat dan tercatat dalam hati kita, kalian harus membayangkan bagaimana guru-guru kita meluangkan waktu, mengorbankan waktu, mendoakan kita, mengajari kita. Subhanallah, beliau guru-guru kita tidak menghitung waktu. Beliau guru-guru kita tidak melihat situasi dan kondisi apapun. Setiap sholat kita adalah dalam doanya. Setiap terbangun dari tidur malamnya, qiyamul lail, kita ada dalam doanya. Setiap dia
Apa yang dikeluarkan dengan kalimat taqarruban ilallah, mendekatkan diri dengan Allah, kita selalu ada dalam doanya. Lihat, ittabi'u malla yas'alukum ajra. Ada dua orang yang ikhlasnya tidak terukur. Ada dua orang yang berjasa dalam kehidupan kita, yang kasih sayangnya, yang cintanya tidak terukur dengan apapun. Ingat, pandangannya ke depan. Coba lihat. Ada dua orang yang berjasa, yang menjadikan kita seperti hari ini, yang meyakinkan kita istiqomah seperti hari ini, yang meyakinkan kita untuk selamat dunia dan akhirat yang sampai hari ini. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Orang tua. Kita bukan Nabi Adam alaihi salam yang Allah ciptakan min turabin. Kita bukan Hawa yang terlahir ke dunia ada bapa, tidak ada ibu. Kita bukan Nabi Isa alaihi salam ada ibu, ada bapa. Itulah Allah memperlihatkan kebesarannya, itulah Allah memperlihatkan keakbarannya, itulah Allah memperlihatkan aziznya. Kita terlahir ada ibu, ada bapak. Ada siapa? Ibu. Ada ibu dan ada bapak. Pakaian yang kalian pakai itu beli. Slayer yang kalian pakai sebagai alas penutup pengaman kepala itu pun beli. Celana yang kita pakai itu pun beli, sepatu yang kita pakai itu pun beli. Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua. Saat orang tua tidak punya uang, tidak pernah melihatkan kekurangan dengan tidak ada uangnya. Di saat orang tua lagi bingung bagaimana makan untuk hari esok, tidak pernah sedikit pun wajah mata memperlihatkan kepedihan dan kekurangannya. Ingatlah adik-adikku sekalian, yang kita makan adalah keringat orang tua, yang kita minum adalah kesehatan orang tua, yang kita pakai adalah upaya maksimal dari orang tua. Tanpa kalian pinta, ibumu selalu mendoakan dalam relung waktu. Tanpa kita pinta, bapakmu selalu mendoakan untuk solehnya kita, suksesnya kita, menjadi orang berharganya kita. Sadari, ingat, tidak ada yang melebihi keikhlasan, kerelaan, keterbukaan, kelapangan ibu dan bapak kita. Yang kedua, siapa yang berjasa dalam hidup kita? Guru. Siapa yang berjasa dalam hidup kita? Guru. Kita bisa beribadah karena ilmu yang beliau berikan. Kita bisa baca Al-Quran karena yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita bisa bertauhid dengan benar, itu pun ajarannya. Fikih dengan benar, itu pun ajarannya. Kelembutan hati dan kepribadian kita, itu pun ajarannya. Ingat,
dua orang yang berjasa dalam kehidupan kita.